Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati penguji UKIN beserta guru pamong. Perkenalkan, nama saya Suci Marlina, peserta PPG dalam jabatan Angkatan 2 kelas B tahun 2021 dengan nomor ujian 2021-205174 yang akan melaksanakan ujian kinerja pada praktik pembelajaran hari ini, Rabu 18 Agustus tahun 2021 dengan tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 2 manusia dan lingkungan, pembelajaran keempat di kelas 5. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu? Baik. Sehat? Sehat. Masih semangat? Masih. Ada yang tidak hadir hari ini? Tidak. Hadir semua? Hadir. Alhamdulillah. Nah, ibu ingatkan kamu untuk selalu mematuhi protokol kesehatan karena kita masih berada di masa pandemi COVID-19. Yang maskernya belum terpasang rapi, coba dirapikan. Marcel. Ya, untuk memulai pelajaran, mari kita membaca. Silakan ketua kelas dipimpin dengan saya. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Baca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
pertama nanti anak-anak ibu bisa menganalisis kenampakan alam dan kenampakan buatan dengan tepat. Kemudian anak-anak ibu juga bisa menentukan ide pokok dari teks bacaan. Selanjutnya anak-anak ibu bisa menjelaskan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan menentukan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, itulah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan hari ini. Nah, sebelumnya ibu mau tanya, anak-anak ibu masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Masih? Nah, tentang apa pelajaran kita minggu lalu? Siapa yang ingat? Bagus, organ gerak. Organ gerak hewan ya. Apa saja organ gerak hewan? Kaki, tangan, apa lagi? Sayap, bagus. Sirip, ya bagus. Nah, itu adalah alat gerak dari hewan. Biasanya hewan itu di mana hidupnya? Mana hidupnya? Dari darat, dan lagi dari air, dan ada yang di darat. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang kenampakan alam, yaitu ada di darat, ada di air. Kenampakan alam kamu dapat lihat pada video ibu berikut ini. Akan memperhatikan Pilih satu persatu materinya, teman. Kenampakan alam wilayah daratan. Berikut ini adalah beberapa contoh kenampakan alam wilayah daratan. Gunung, bukit, dataran tinggi, dataran rendah, pegunungan, perbukitan, pantai, tanjung. Pilih satu persatu kenampakan alam wilayah daratan ini, lalu perhatikan penjelasannya ya. Dataran rendah. Dataran rendah adalah bagian daratan yang datar dengan ketinggian antara 0 hingga 200 meter di atas permukaan laut. Pantai. Pantai merupakan bagian daratan yang berbatasan langsung dengan laut dan merupakan daerah pasang surut air laut. Gunung. Gunung adalah permukaan tanah yang menjulang lebih tinggi dari daerah sekitarnya, teman. Tingginya lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Nah, itu tadi adalah video tentang apa yang namanya? Tentang kenampakan alam. Ada apa saja kenampakan alam? Ada daratan, ada lautan. Yang di daratan apa contohnya? Satu-satu. Cepat Kak. Gunung, bagus. Apa lagi? Bukit, ya. Hah? Dataran rendah, bagus. Jadi itu contoh kenampakan alam. Kemudian kenampakan buatan. Nah, kamu lihat di sini. Kenampakan alam itu adalah apa itu kenampakan alam? Kenampakan alam di Indonesia Yang berbeda-beda. Berbeda dengan provinsi yang satu dengan yang lainnya. Nah, kenampakan alam itu adalah segala sesuatu yang ada di alam karena ciptaan dari Tuhan. Ya. Sedangkan kenampakan
Rumah. Gedung ya. Kemudian sekolah. Nah, itu merupakan contoh penampakan buatan. Nah, ini kamu lihat. Kalau penampakan alam, ada pegunungan, ada gunung. Kemudian tuh gambarnya, ada gunung, pegunungan, laut, danau. Nah, sedangkan penampakan buatan adalah segala sesuatu yang ada di alam dan terbentuk karena campur tangan dari manusia. Jadi contohnya ada bendungan, ada rumah, sekolah, jembatan, dan lain-lain. Nah, sekarang Ibu ingin membagi kamu menjadi 3 kelompok. Coba kamu duduk per kelompok. Nah, coba diatur mejanya, kamu duduk per kelompok. Nah, coba diatur jarak. Coba diatur jarak. Tidak boleh berdekatan. Kita tetap mematuhi prokes. Tidak ada yang berdekatan berikutnya. Nah, karena dalam kelompok kamu akan menentukan bentangan alam dari 5 pulau besar yang ada di Indonesia. Ada Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Nah, kamu berdiskusi dalam kelompok mengerjakan lembar kerja kamu. Ini dan kelompok 3. Nah, sebelumnya kamu baca dulu bagaimana langkah kerjanya. Nah, kamu tuliskan nama anggota kelompok, kemudian kamu lihat langkah-langkah kegiatan. Kamu mengerjakan LKPD ini sambil memperhatikan video yang Ibu tayangkan di depan. Nah, semuanya nanti berdiskusi dengan teman ya. Semuanya berdiskusi. Tidak ada yang bekerja sendiri-sendiri. Perhatikan video Ibu berikut ini. Halo adik-adik, kembali lagi di channel saya, Budaya Viral. Masih ingatkah video pembelajaran yang lalu tentang kondisi geografis Indonesia? Tentunya masih ingat kan? Nah, pada video pembelajaran kali ini saya akan bahas tentang bentang alam yang ada di pulau-pulau besar Indonesia. Bentang alam adalah pemandangan alam atau daerah dengan aneka ragam bentuk permukaan bumi seperti gunung, sawah, lembah, dan sebagainya yang sekaligus merupakan satu kesatuan. Nah, tentang alam Nah, kira-kira apa ya tentang alam yang ada di pulau-pulau kita? Ya, yuk cari tahu. Pulau Jawa. Tentang alam di Pulau Jawa itu umum terdiri dari Gunung Merapi, Dieng, Nah, kamu jawab pertanyaannya, perhatikan video di depan. Dataran rendah Surakarta, dan Kapal Selam. Pulau Sumatera. Bentang alam di Pulau Sumatera secara umum terdiri dari Gunung Geriki, Lembah Anai, Bukit Minangkabau,
catatan kamu ya. Inilah hasil dari kelompok 1. Gunung Merapi, Lembah, Sebutkan nama pulau. Pulau Jawa, Gunung Merapi, Lembah Dieng, Bukit Kidul, Sungai Citarum, dataran rendah Surakarta, Pantai Suwana, Sumatera, Gunung Kerinci, Lembah Anai, Bukit Barisan, Sungai Musi, dataran rendah Anggi Ginji, Pantai Kasih. Nah, sudah. Berikan aplaus kepada kelompok 1. Nah, ada tanggapan yang dibacakan dari kelompok 1? Bagus, sudah sesuai? Sudah lengkap? Nah, sudah lengkap. Sekarang kelompok 2 lagi. Kelompok 2 bacakan hasil diskusinya tentang Pulau Kalimantan dan Sulawesi. Sekarang kelompok 3, coba bacakan hasil diskusinya ke depan kelas. Baiklah teman-teman, ini hasil diskusi kelompok 3. Nama pulau Papua, Gunung Puncak Jaya, Lembah Bandian, Bukit Karang, Sungai Kariku, dataran rendah pesisir Arapuru, Pantai Bayuni. Nah, berikan aplaus pada kelompok 3. Bagaimana yang dibacakan kelompok 3? Betul. Nah, sudah. Terima kasih diucapkan kepada Nahdien yang sudah berani dan mau membacakan hasil diskusinya ke depan kelas. Nah, jadi tadi apa yang ada di tempat kerja kamu itu adalah tentang bentangan alam 5 pulau besar yang ada di Indonesia. Ada apa saja tadi bentangan alam tuh? Sumatera, Bentangan alam ada gunung, ada gunung, apa lagi? Lembah, bukit, sungai, rendah, lagi pantai. Nah, itu merupakan contoh dari kenampakan alam. Nah, di alam itu apa saja yang ada yang hidup di alam? Contohnya di gunung. Ada apa saja yang ada di gunung? Ada hewan? Iya, ada hewan. Apa lagi? Tumbuhan. Bagus. Jadi hewan dan tumbuhan itu kita sebut dengan flora dan fauna. Jadi nanti Ibu punya sebuah cerita yang berjudul Beragamnya Flora dan Fauna di Indonesia. Namun sebelum itu kamu perhatikan dulu ke depan. Kita akan mempelajari tentang ide pokok dari bacaan. Nah, apa itu ide pokok? Siapa yang mau membantu Ibu membaca? Ya, kan? Ide pokok adalah gagasan pokok yang mendasari sebuah paragraf. Bagus. Ide pokok adalah gagasan pokok yang mendasari sebuah paragraf. Di mana saja letaknya ide pokok? Awal dan akhir paragraf. Nah, paham anak Ibu? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nah, kalau tidak, sekarang kita akan menentukan ide pokok dari teks yang berjudul Beragamnya Flora dan Fauna di Indonesia. Silakan kamu berdiskusi kembali bersama teman di dalam kelompok. Nah, kamu lengkapi dulu nama kelompok, kemudian kamu baca langkah-langkah kegiatan yang harus kamu lakukan. Silakan berdiskusi.
bekerja sendiri. Baca cerita, kemudian tentukan ide pokoknya. Diskusi. Nah, semuanya udah siap? Nah. Tepuk tangan dulu untuk kita semua supaya lebih semangat. Nah, sekarang kita presentasikan lagi ke depan kelas ya. Kita bacakan hasil diskusinya ke depan kelas. Kita mulai dari kelompok berapa dulu yang mau? Tadi kelompok 1 sudah. Sekarang kelompok berapa lagi yang mau buat ke depan? Kelompok 2. Silakan kelompok 2. Inilah hasil kerja kelompok 2. Ide pokok paragraf ke-1. Indonesia sangat kaya dengan keragaman flora dan fauna. Paragraf 2. Banyak faktor yang menyebabkan kaya dan beragam flora dan fauna di Indonesia seperti iklim memiliki peranan penting bagi persebaran flora dan fauna di setiap daerah. Paragraf ke-3. Faktor penyebab kekayaan dan beragam flora dan fauna di Indonesia adalah tanah. Nah, sudah. Berikan aplaus pada kelompok 2. Lanjut kelompok 3. Berapa lagi yang belum membacakan tadi? Berapa? 4 ya. Inilah hasil diskusi kelompok 3. Di pokok paragraf ke-1 Indonesia ide pokok paragraf ke-4. Air juga merupakan faktor penting yang menyebabkan kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia. Selain iklim, tanah dan air yang merupakan faktor abiotik, ada juga faktor biotik yang mempengaruhi kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia, yakni manusia. Nah, ya. Berikan aplaus pada kelompok 3. Nah, ada tanggapan kelompok 3? Ada tanggapan, ada saran? Bagaimana hasil dari kelompok 3? Bagus, sudah sesuai dengan paragraf. Sekarang kelompok 1 lagi. Kelompok 1. Jadi, Paragraf oke. Nah, di sisi lain Indonesia juga mempengaruhi keberlangsungan hidup flora dan fauna. Paragraf 3. Faktor biotik selain Indonesia adalah hewan dan tumbuhan itu sendiri. nah, berikan aplaus pada kelompok 1. Nah, ada tanggapan untuk kelompok 1? Bagus. Hah? Bagus. Bagus? Bagus. Nah, terima kasih ucapkan ya kepada anak ibu yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya ke depan kelas. Nah, sekarang perhatikan kembali. Coba kita tentu PPK dulu supaya nanti lebih semangat lagi. Hanya tidak semangat. Tepuk PPK. Nasionalis, religius, mandiri, gotong royong, integritas. Nah, semangat. Tadi di dalam cerita kamu kan ada apa judulnya tadi? Cerita tadi yang kamu cari di toko tadi. Beragamnya flora dan fauna Indonesia. Nah, beragamnya flora dan fauna di Indonesia. Jadi
melestarikannya. Bagus, kita harus melestarikannya. Kemudian memelihara, menjaga, apa lagi? Yang tidak boleh merusak tumbuhan, contohnya menebang pohon sembarangan boleh? Nah, sikap yang demikian itu merupakan sikap yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Masih ingat apa itu Pancasila ada berapa? 5. Berapa Pancasila? 5. Coba dibaca tuh Pancasila 5. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kehadiran tidak kuat Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh Imam berdasarkan persaudaraan manusia. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagus. Jadi hari ini kita lanjutkan pelajaran kita tentang nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Nah, kamu perhatikan kembali video berikut ini. Program belajar dari rumah di TVRI hari ini untuk kelas 4 sampai 6 SD membahas tentang Pancasila. Pancasila Itu tadi adalah contoh-contoh sikap yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dari sila pertama, sila kedua, ketiga sampai ke 5. Nah, ini perhatikannya. Sila 1. Nah, sila 1 mengandung nilai ketuhanan yang artinya bangsa Indonesia memberikan kebebasan pada rakyat untuk menganut, menjalankan sekaligus mengamalkan ibadah berdasarkan agamanya masing-masing. Jadi sila pertama itu tentang ketuhanan, ya, tentang agama. Sila kedua, siapa yang mau membantu Ibu membaca? Ya, silakan. Sila kedua adalah memiliki arti yakni segenap bangsa dan rakyat Indonesia diakui serta diperlakukan sebagaimana mestinya sesuai harkat serta martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Nah, itu tentang sila kedua, yaitu memperlakukan harkat dan martabat manusia. Tidak, kita lanjutkan. Di sini Ibu punya lembar kerja yang ketiga, ya, tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kamu perhatikan nih. Kamu kerjakan sesuai dengan langkah kerja yang ada dalam lembar kerja kamu. Silakan berdiskusi di dalam kelompok. Tuliskan nama kelompok, nama anggota kelompok, kemudian dibaca langkah kegiatan. Sila kedua, menjenguk teman yang sakit. Sila ketiga, menganggap terbantu sebagai bagian dari usaha keluarga.
Sila keempat, menggunakan hak pilih dalam pemilu. Sila kelima, mengadili pelanggaran hukum sesuai dengan undang-undang. Nah, berikan aplaus. Bagaimana pendapat kelompok 1 dan 2? Bagus. Sudah sesuai sila dengan sikapnya? Sudah? Sudah. Terima kasih kelompok 3 ya. Kelompok berapa lagi? Kelompok 1. Siapa kelompok 1? Sila ke-1 mempersilakan teman untuk melaksanakan peribadatan. Sila kedua, menjenguk teman sakit. Sila ketiga, menganggap pembantu sebagai bagian dari anggota keluarga. Sila keempat, menggunakan hak pilih dalam pemilu. Sila kelima, mengambil pelanggaran hukum sesuai dengan undang-undang. Nah, berikan aplaus pada kelompok 1. Kamu sudah membacakan hasil diskusi kamu ke depan, yaitu tentang nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada yang tidak paham? Sudah? Ada yang tak paham? Sudah. Nah, sekarang dari awal pembelajaran kita tadi ya sampai saat ini, siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Apa saja yang sudah kita pelajari tadi? Mengetahui Satu. Yang tahu coba angkat tangan. Nah, mereka mengetahui penampakan alam, mengetahui kenampakan alam. Apa saja kenampakan alam? daratan dan air, Oh, hebat belum? daratan dan air. Daratan dan air. Bagus. Siapa lagi yang mau? Siap. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Bagus. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Bisa Rasya mencontohkan? Contohnya sila 1. Apa nilai yang terkandung dalam sila 1? Tahu sila 1? Apa contohnya kalau sila 1? Mempersilakan teman untuk melaksanakan peribadahan. Nah, bagus. Mempersilakan teman untuk beribadah. Ibadah. Itu contoh pengamalan sila 1. Apalagi kesimpulan yang kita pelajari hari ini? Marcel. Beragamnya flora dan fauna di Indonesia. Beragamnya flora dan fauna di Indonesia. Ada lagi? Gading, tahu Gading? Tentang apa yang kita belajar hari ini? Kenampakan alam. Apa contohnya Gading? Apa contoh kenampakan alam? Laut, bagus. Nah, jadi tadi kita sudah belajar tentang kenampakan alam, kenampakan buatan. Kemudian ada satu lagi tadi kita belajar tentang, bagus sekali Marcel, ide pokok. Apa itu ide pokok? Masalah pokok yang mendasari sebuah paragraf. Yang di mana biasanya terletak ide pokok? Dan di akhir paragraf. Nah, dari awal sampai akhir mana yang paling kamu sukai? Pelajaran mana yang paling menarik bagi kamu? Flora dan fauna. Nah, bagus, flora dan fauna. Kalau Tiara, mana yang disukai? Tentang nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila. Nah, untuk menguji pemahaman kamu, Ibu punya soal evaluasi, tapi kamu kerjakan sendiri-sendiri. Sekarang kamu kembali duduk seperti Nah, untuk PR-nya, kamu kerjakan PR di halaman 4.
Kemudian kurangi bermain.